Dan saya hanya mengimbau agar Kepolisian Republik Indonesia bertindak secara profesional karena masyarakat sudah cerdas dan masyarakat melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Ekonomi kita lagi turun drastis, COVID, banyak yang PHK, dibayar-bayar PHK ini. Jadi semuanya pada takut semuanya gitu. Akhirnya semuanya bergerak, begitu. Mas Gatot, dalam setiap kejadian seperti katakanlah protes terhadap Undang-Undang Ciptaker ini, ada kecenderungan dicari kambing hitamnya. Seolah-olah kami itu yang menjadi kambing hitam. Ini mohon maaf nih ya. Zaman dulu kan ada tuh kerusuhan 27 Juli PRD yang dijadikan kambing hitam. Macam-macam aktivis HAM biasanya. Nah sekarang Mas Gatot kualat. Saya ngomong apa adanya saudara sekalian ya. Yang dijadikan kambing hitam adalah kami dan Gatot Nurmantio yang dianggap dalang kerusuhan yang muncul. Saya pengen yang lebih tajam lagi pendapat Mas Gatot soal ini. Jadi soal skenario selalu mau mencari kambing hitam itu benar apa enggak? Karena begini, ada kesannya begini. Kan yang diprotes buruh dan mahasiswa itu adalah Undang-Undang Ciptaker. Atau Undang-Undang Cilaka kadang-kadang disebut. Tapi terakhir ini ada kesan kok digeser isunya. Digeser kepada kerusuhan. Dan dalang dari kerusuhan aksi tersebut. Substansinya ditinggalkan. Tapi ininya yang dikejar-kejar. Gimana Mas Gatot? Saya pikir ini suatu hal yang sering kita dengar, pengalihan isu. Tetapi saya hanya berharap, berdoa, semoga siapapun di dalam pemerintahan, termasuk aparatur keamanan, ada kesempatan luang waktu membaca pasal undang-undang ini. Setelah membaca, dia membayangkan bahwa dia punya anak, gitu. Anaknya nanti lulus dan bekerja dimanapun juga. Kalau dia bukan owner, dia pekerja, kayak gitu. Benar-benar mensimulasikan. Setelah itu baru ada kesadaran. Ada kesadaran. Kemudian masalah pengalihan isu tadi. Ingat bahwa masyarakat kita ini sudah kritis, bukan bodoh lagi. Kemudian mempunyai berbagai cara dengan media sosial, dengan IT dan lain sebagainya. Mereka tahu semua kok. Mereka tahu semuanya. Hanya mereka kadang-kadang tidak berani menyampaikan pendapat. Tapi dengan cara-cara ini bisa mengeluarkan informasi ini gitu. Jadi apapun yang dilakukan, pasti semuanya ini kebenaran akan muncul. Gitu. Kebenaran akan muncul, walaupun disembunyikan. Tetapi Bang Raffi, bahwa orang-orang yang berkumpul menjatuhkan diri dalam organisasi kami, saya sejak awal menyampaikan bahwa ini adalah organisasi perjuangan dan penuh dengan tantangan, hambatan bahkan ancaman. Gitu. Siapkan mental, karena kadang-kadang menyuarakan kebenaran itu lebih sulit daripada menyuarakan ketidakbenaran. Jadi boleh-boleh saja lah seperti itu. Tetapi saya yakin siapapun dia punya nurani. Tapi Mas Gatot ya, ada semacam tudingan atau sinisme. Nggak benar yang namanya kami hanya gerakan moral. Karena bayangan saya moral force itu yang diperjuangkan kan nilai, value. Enggak, ini sebenarnya ada motif politiknya juga, gerakan politik juga. Orang memperkirakan untuk kekuasaan juga. Tanggapan Mas Gatot? Ya memang gerakan kita ini untuk kekuasaan.
kekuasaan dalam arti kata siapapun yang berkuasa, ya kan? Kita memberikan input, berikan masukan agar sama dengan apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, ingin bangsa ini maju, maju dan demokrasi ditegakkan, gitu. Bukan kekuasaan untuk kami, tapi untuk seluruh masyarakat ini. Nah, artinya tujuan politik bukan untuk mengambil alih kekuasaan, tapi memberikan input agar kekuasaan itu amanah, mungkin begitu ya? Iya, kan apa yang dilakukan kami ini sama dengan masyarakat. Tujuannya adalah agar Indonesia ini maju, demokrasi kita baik sesuai dengan yang sama-sama kita idamkan. Karena demokrasi itu tujuannya untuk rakyat juga kan gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian kalau dikatakan politik, ya politik. Yang sering dikatakan itu adalah politik langit. Ya. Politik langit. Politik langit. Luar biasa. Ya, politik langit. Kita bergerak dalam kebenaran, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran hakiki gitu. Kebenaran yang transendental. Ya, karena kita politik langit adalah hanya mengejar ridho atau restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, luar biasa ya Mas Gatot ya. Tapi begini, saya masih mau mengejar politik buminya juga tapi ya. Jadi instead of politik langit. Ada juga yang mencurigai, bahkan pernah disampaikan, ini mohon maaf rekan saya Boni Hargens ya, ada kelompok-kelompok yang memang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi katanya. Salah satu yang dituding pada waktu itu nama Pak Gatot belum ada, tapi nama rekan Mas Gatot, Din Samsudin sudah mulai disebut-sebut. Gerakan yang memang dari awal ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu tanggapan Mas Gatot bagaimana? Sebenarnya kalau kita ingin melihat saya Profesor Din Samsudin punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara, kemudian Prof Din juga bukan ketua PP Muhammadiyah. Jadi kalau mau mengambil alih kekuasaan itu waktu jadi Panglima TNI. Ya betul. Terus tidak punya anak buah, bagaimana caranya menggulingkan gitu loh. Kan gitu, bagaimana cara menggulingkan pemerintahan. Nah, kemudian apakah selama ini saya ada indikasi itu? Ini kan permasalahannya ini adalah sejak pertama kali kami itu deklarasi di Tugu Proklamasi, tiba-tiba ada banner yang mengatakan turunkan Jokowi, kan gitu. Terus depannya ada demo lagi, soalnya rame gitu kan. Itu langsung dicap. Yang masang siapa saya tidak tahu. Kan gitu. Itulah yang dikatakan abis itu di setiap ada kami selalu ada keramaian, ada keramaian. Gitu. Seolah-olah kami ini sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Sesuatu yang sangat berbahaya. Berbanding terbalik dengan tujuan kami yang dilakukan kan gitu kayak. Jadi ini sesuatu yang ya saya ketawa saja gitu. Tapi Mas Gatot ya, ini kan kalau kita bicara kalkulasi politik ya, sebenarnya kan pihak yang menghadang kami kan nggak bodoh-bodoh amat juga. Maksudnya artinya mereka mengkalkulasi kalau gerakan seperti kami ini dibiarkan, ini bisa sangat berbahaya, bisa sangat lebih powerful dibandingkan partai politik. Karena partai politik kan sudah terkooptasi dengan kekuasaan yang ada. Jadi wajar dong kalau mereka berpikir kami dihadang di mana-mana agar tidak berkembang, satu. Kedua, agar dipersepsikan sebagai KPK. Tapi KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kelompok pengacau keamanan. Gimana? Jadi kita bicara konspirasi sedikit, gitu. Logika politiknya begini, logika politiknya bahwa sekarang ini di DPR sudah dikuasai oleh pemerintah dalam bentuk koalisi. Minimal 85%. 6 partai ya. 85%. 85%. 85% karena yang 8% itu Partai Demokrat, yang 7% itu PKS. PAN kan walaupun tidak masuk dalam pemerintahan tapi sikapnya juga selalu mengendorse pemerintahan. Jadi 85% ini. Nah, tiba-tiba muncul kami
muncul kami, kemudian dengan lugasnya menyampaikan apa yang menjadi hati nurani rakyat, kemudian memberikan tuntutan dan solusi. Ya. Kalau orang sudah hidup dalam kekuasaan yang tanpa ada koreksi apapun juga, ada sedikit saja koreksi merasa terganggu. Mungkin itu latar belakangnya. Ini sebagai mantan Panglima TNI tahu betul nih psikologi yang begini. Jadi kalau nyaman di kekuasaan, ada yang teriak sedikit merasa bising langsung ya. Merasa bising, terus dicap apa? Ya itu hak-hak saja, bagi saya itu wajar-wajar saja gitu. Tapi Mas Gatot ya, sebelum ini ada 2 pertanyaan terakhir ini. Faktanya sekarang ini ada 3 aktivis kami ditangkap di Jakarta dan di Medan ada juga. Pertama saya ingin Mas Gatot menanggapi penangkapan terhadap, sebenarnya ini pentolan kami nih, Sahgana Nainggolan itu Sobat Era sekalian adalah kalau tidak salah sekretaris komite eksekutif, ya, komite yang sehari-hari bekerja. Jumhur Hidayat kita tahu itu aktivis ya, sejak dulu memang jadi aktivis. Anton Permana itu penulis dan juga aktivis. Nah mereka ditangkap dengan tuduhan yang belum jelas, tapi sudah bisa dipastikan biasanya undang-undang ITE biasanya. Itu tanggapan Mas Gatot, karena saya pernah baca, kami akan menyiapkan pembelaan hukum terhadap buruh mahasiswa demonstran yang ditangkap, kan begitu? Yeah. Ini alhamdulillah, dalam tanda kutip alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Mas Gatot tidak usah jauh-jauh, ternyata kami sendiri perlu pendampingan hukum. Itu bagaimana tanggapannya? Ya jelas, saya menyesalkan penangkapan pengurus kami tersebut, yang penangkapannya terkesan dipaksakan gitu. Nah, dipaksakan. Dan saya hanya mengimbau agar Kepolisian Republik Indonesia bertindak secara profesional, karena masyarakat sudah cerdas dan masyarakat melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan, bahwa kami ini berlandaskan moral dan konstitusi, maka kami menghormati proses yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan seperti yang Bung Rabi sampaikan lagi, kami mengadakan pendampingan, ya, pendampingan sampai tuntas, ya, pendampingan sampai tuntas, sehingga proses hukumnya benar-benar tuntas, kita dampingi terus. Selanjutnya, dalam kegiatan-kegiatan ini saya sampaikan tadi bahwa kami tidak ikut dalam demo, gitu. Apalagi bertindak anarkis. Gitu. Dengan catatan tadi kalau individunya ikut itu soal lain ya. Mengapa demikian? Karena apa yang menjadi keputusan kami, baik oleh presidium maupun eksekutif, itu pasti ditandatangani oleh 3 presidium. Ya. Dan eksekutif itu boleh menyampaikan juga tanggung jawab kami juga, ditandatangani oleh sekretaris dan eksekutifnya. Di luar itu, perorangan yang menyampaikan perorangan tanpa yang 2 tadi, tanpa mekanisme ini, itu adalah perorangan, sikap perorangan dan jejaring, dan tidak seharusnya dikaitkan dengan kami ya. Jejaring gitu. Nah, kalau dicairkan dengan kami ini anggotanya udah jutaan. Nanti ada yang maling dibilang kami, rampok dibilang kami, kayak gitu. Nggak fair itu. Jadi itu. Kemudian selanjutnya, bahwa kami ini punya tujuan yang sama dengan tujuan rakyat. Sekali lagi, ingin Indonesia ini maju dan demokrasi kita itu berjalan sesuai dengan yang sama-sama kita idamkan gitu. Iya, saya akan closing ya, Sobat Era sekalian. Itu tadi wawancara eksklusif saya ya, dengan Mas Gatot Nurmantio. Lebih suka dipanggil Mas dibandingkan saya awalnya panggil Pak Jenderal. Beliau rupanya lebih senang dipanggil Mas Gatot.
dengan Mas Gatot. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalan itu. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membunuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.